Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Wibowo dari Pendidikan Geografi kelas 4B angkatan 2019 di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, khususnya dalam video ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai materi dengan topik pertambangan batubara. Oke. Sebelumnya, terima kasih telah mengeklik video ini dan menonton video ini. Saya harap kalian semua selalu diberi lindungan oleh Allah dan kalian semua selalu diberikan kemudahan dalam menyelesaikan segala urusannya. Amin. Nah, langsung saja saya akan membahas apa itu pertambangan. Oke, pertambangan merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan tambang. Dalam aktivitas pertambangan tersebut, ada salah satu proses yang disebut dengan penambangan, yaitu proses penggalian mineral bermanfaat dari permukaan bumi, termasuk dari laut. Termasuk lautnya maksud saya. Nah, pertambangan meliputi keseluruhan kegiatan dalam rangka penelitian. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, lalu pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Jadi kurang lebih pertambangan merupakan aktivitas berupa penggalian mineral yang bermanfaat dari permukaan bumi. Dan terdapat beberapa tahapan kegiatan seperti rangka penelitian dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada apa itu batubara. Nah, batubara adalah sedimen organik berbahan bakar hidrokarbon padat yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang telah mengalami pembusukan secara biokimia, kimia, dan fisika dalam kondisi bebas oksigen. Bebas oksigen yang dimaksud di sini adalah maksudnya tuh jadi ketika tumbuh-tumbuhan ini membusuk, dia tuh tidak ada pengaruhnya dari oksigen. Maksudnya oksigennya tidak mempengaruhi pembusukannya, sehingga ketika pembusukan tumbuh-tumbuhan ini berlangsung pada tekanan serta temperatur tertentu pada kurun waktu yang sangat lama, maka terbentuklah batubara. Pembentukan batubara ini secara umum terdiri atas dua proses. Yang pertama itu ada penggambutan atau petification, lalu ada pembatubaraan atau qualification. Lalu di sini pembentukan batubara kan ada dua ya. Yang pertama penggambutan dan yang kedua pembatubaraan. Nah, penggambutan ini bisa disebut juga sebagai tahap biokimia, yaitu merupakan tahap pembentukan source bed dari tumbuhan yang tumbang pada kondisi anaerobik sehingga tidak hancur terlapukan, tetapi menjadi humates yang selanjutnya menjadi gambut. Jadi pada awalnya tumbuh-tumbuhan yang telah mati akan terendapkan dan terakumulasi pada dasar-dasar rawa. Kemudian setelah itu terjadi proses perselingan antara sedimentasi batuan di dasar rawa dan juga penimbunan kembali oleh tumbuh-tumbuhan yang nantinya akan mengalami pembusukan dan terjadi seterusnya berulang-ulang. Selama proses ini terjadi, cekungan akan mengalami penurunan dasar. Yang erat disebut ketimbangan biotektonik. Lalu
Adanya perselingan pengendapan tersebut nantinya akan menghasilkan lapisan-lapisan atau disebut seam, lapisan-lapisan batu bara. Proses ini juga diiringi dengan proses penguraian anaerob oleh bakteri-bakteri seperti misalnya mikroba. Lalu pembatubaraan atau disebut sebagai tahap termodinamika. Tahap ini merupakan pembentukan batu bara dengan pengaruhnya yaitu ada pengaruh tekanan dan pengaruh tekanan dan pengaruh dari temperatur yang akan mengubah gambut menjadi lignite subituminous dan bituminous dan antrasit. Gambut yang tertimbun akan mengalami peningkatan tekanan dan lapisan di atasnya. Gambut yang sudah tertimbun akan mengalami peningkatan tekanan dari lapisan di atasnya. Dan seiring itu juga temperatur akan meningkat. Hal tersebut akan menghasilkan proses reduksi hidrogen, oksigen, dan air. Selain itu, akan terjadi peningkatan kadar C atau karbon dan kadar calorific value atau nilai kalorinya. Nah, parameter inilah yang digunakan dalam penentuan rank atau peningkatan kualitas batu bara di samping dari parameter lain seperti total sulfur, total moisture, volatilemeter. Nah, seperti itu. Proses ini tentu saja memakan waktu yang cukup lama, sekitar jutaan tahun. Secara fisik, warna dari batu bara tersebut akan terubahkan yang dari awalnya itu berwarna kecoklatan menjadi hitam pekat. Setelah mengalami proses pembatubaraan, batu bara akan terbentuk dalam kelas lignite, subituminous, bituminous, dan antrasit, yakni rank tertinggi atau kelas tertinggi dari kualitas batu bara. Selanjutnya, nah ini ada beberapa jenis dari batu bara. Itu ada gambut atau bisa disebut pit. Dia memiliki sifat atau ciri sebagai berikut. Ada ciri misalnya itu dia memiliki warna yang coklat. Materialnya belum terkompaksi, mempunyai kandungan air yang sangat tinggi, mempunyai kandungan karbon padat sangat rendah, sangat mudah teroksidasi juga. Lalu nilai panas yang dihasilkan amat rendah. Lalu yang di tengah itu ada antrasit ya. Antrasit memiliki ciri sifat warnanya itu hitam mengkilat. Materialnya terkompaksi dengan kuat, mempunyai kandungan air yang rendah, lalu mempunyai kandungan karbon padat yang tinggi, mempunyai kandungan karbon terbang rendah, relatif sulit teroksidasi. Nah, nilai panas yang dihasilkan oleh batu antrasit juga tergolong tinggi. Lalu ada satu lagi, ada lignite atau lignit. Lignit memiliki ciri warnanya tuh kecoklatan, materialnya terkompaksi, namun dia sangat rapuh. Dia memiliki kandungan air yang cukup tinggi, mempunyai kandungan karbon padat yang rendah, mempunyai kandungan karbon terbang tinggi, mudah teroksidasi, dan nilai panas yang dihasilkan cenderung rendah. Sama seperti jenis batu bara yang gambut tadi ya. Oke, selanjutnya mungkin ini ada tahap eksplorasi. Mungkin ini sebagai penutupan ya. Pembahasan penutupan. Tahapan eksplorasi dibagi menjadi 4. Nah, ini salah satunya yang pertama itu ada survei tinjau atau reconnaissance. Mohon maaf bila ada salah penyebutan. Oke, tahap eksplorasi batu bara umumnya dilaksanakan melalui 4 tahap tadi kan. Lalu
Yang pertama itu survei tinjau, reconnaissance. Survei tinjau merupakan tahap eksplorasi batu bara yang paling awal dengan tujuan mengidentifikasi daerah-daerah secara logis. Daerah mana yang mengandung endapan batu bara, yang mana dia tuh berpotensi untuk diselidiki lebih lanjut, serta mengumpulkan informasi kondisi geografi, tata guna lahan, dan kesampaian daerah. Sebenarnya kegiatan survei tinjau ini berguna untuk berbagai kepentingan seperti potensinya bagaimana atau apakah medan itu aman atau tidak dan bagaimana cara melakukan tambangnya. Gitu. Nah, kegiatannya antara lain adalah studi geologi regional, penafsiran penginderaan jauh, inspeksi lapangan pendahuluan yang menggunakan peta dasar dengan skala sekurang-kurangnya 1:100.000. Lalu yang kedua ini prospeksi atau prospecting. Tahap eksplorasi tahap eksplorasi prospeksi ini dimaksudkan untuk membatasi daerah sebaran endapan batu bara, daerah sebaran endapan batu bara yang akan menjadi sasaran eksplorasi selanjutnya. Nah, kegiatan yang dilakukan pada tahap ini diantaranya adalah pemetaan geologi dengan skala minimal 1:50.000. Berbeda dengan yang survei tinjau, dia menggunakan peta dasar dengan skala 1:100.000 minimalnya. Nah, pengukuran penampang stratigrafi dilakukan pada tahap eksplorasi prospeksi ini. Lalu pembuatan paritan, pembuatan sumuran, pemboran uji atau scout drilling, percontohan, dan analisis. Metode eksplorasi tidak langsung seperti penyelidikan geofisika dapat dilaksanakan apabila dianggap dia perlu. Lalu yang ketiga. Nah, yang ketiga ini eksplorasi pendahuluan atau preliminary exploration. Tahap eksplorasi ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran awal bentuk 3 dimensi endapan batu bara yang meliputi ketebalan lapisan, bentuk, korelasi, sebaran, struktur, kuantitas, dan kualitasnya. Kegiatan yang dilakukan antara lain pemetaan geologi dengan skala minimal 1:10.000, yang mana tuh ini tuh lebih spesifik lagi karena skalanya semakin mengecil. Pemetaan topografi, pemboran dengan jarak yang sesuai dengan kondisi geologinya, penampangan, geofisika, pembuatan sumuran atau paritan uji, dan percontohan yang andal. Disinilah pengkajian awal geoteknik dan geohidrologi mulai dapat dilakukan pada tahap eksplorasi pendahuluan. Nah, lalu yang keempat nih, yang terakhir. Yang keempat ini eksplorasi rincian atau detailed exploration. Nah, tahap eksplorasi ini sebenarnya dimaksudkan untuk mengetahui kuantitas dan kualitas serta model 3 dimensi endapan batu bara secara lebih rinci. Kegiatan yang harus dilakukan adalah pemetaan geologi dan topografi dengan skala minimal 1:2000. Lalu pemboran dan percontohan yang dilakukan dengan jarak yang sesuai dengan kondisi geologinya, penampangan geofisika, serta pengkajian geohidrologi dan geoteknik serta pengkajian geohidrologi dan geoteknik. Nah, pada tahap ini perlu dilakukan penyelidikan pendahuluan pada batu bara, batuan, air, dan lainnya yang dipandang sebagai bahan pengkajian lingkungan yang berkaitan dengan rencana kegiatan penambangan yang diajukan. Nah, setelah ini, masuk ke kesimpulannya ya. Kesimpulannya, pertambangan batu bara Nah, berikut ini adalah kesimpulannya. Kesimpulannya itu ada pertambangan batu bara. Nah, pertambangan batu bara ini kurang lebih adalah kegiatan penggalian mineral atau batu bara yang meliputi
beberapa atau keseluruhan kegiatan. Nah, kegiatannya itu ada studi kelayakan, penambangan, pengangkutan dan penjualan, dan sebagainya. Lalu kesimpulan yang berikutnya adalah pembentukan batubara. Pembentukan batubara dibagi menjadi dua, yaitu penggambutan dan pembatubaraan. Nah, pembentukan ini sebenarnya terjadinya akibat adanya tumbuh-tumbuhan yang mengalami pembusukan secara biokimia, kimia, dan fisika dalam tekanan serta temperatur tertentu pada kurun waktu yang sangat lama. Lalu yang ketiga, ada beberapa tahap eksplorasi. Ada 4 tahap eksplorasi. Yang pertama itu survei tinjau, lalu prospeksi, eksplorasi pendahuluan, dan eksplorasi rincian. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf apabila penjelasan saya kurang bisa dimengerti dan terlalu cepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh iya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya.